Sobat Sukses, bertemu lagi dengan kami di Bisnis Bersuara. Sekarang kami berada di PT Transcon Jaya Tbk. Penasaran kan gimana keseruannya? Yuk ikuti kami. Nah Sobat Sukses, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Insinyur Feryaldi Bahar. Selamat siang Bapak. Selamat siang semuanya. Perkenalkan Bapak, nama saya Aditma Syukriani. Saya Lilipia. Lilipia, Faradila, Saya Ananda Fadila. Ananda. Oke. Baik Bapak, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, boleh nggak dijelaskan sedikit mengenai profil singkat dari PT Transcon Jaya Tbk beserta visi dan misi utama dari perusahaan ini itu apa? Ya, jadi PT Transcon Jaya Tbk itu perusahaan penyedia atau rental ya kendaraan 4x4 khususnya di sektor pertambangan. Ya, kami sudah berdiri kurang lebih hampir 24 tahun. Kantor pusat di Balikpapan, dan yang paling penting kami itu perusahaan terbuka, listed di Bursa Efek Jakarta sejak tahun 2020. Itu. Jadi kami memiliki beberapa hub atau kantor cabang di hampir seluruh daerah ya yang ada pertambangannya, dan ada kantor site ya yang kurang lebih 60-an kantor gitu ya. Jadi tujuan kami pertama mendukung klien kami dalam pengadaan kendaraan operasional 4x4 di pertambangan. Itu profil singkatnya. Kalau boleh tahu nih Pak, apa yang jadi keunggulan utama dari perusahaan ini? Keunggulan Transcon itu, ya kami memiliki sejarah yang panjang ya, 20 tahun lebih. Otomatis kami yang paling mengutamakan kepuasan pelanggan. Ya, kepuasan pelanggan, cara mewujudkannya pertama kami harus menyiapkan kendaraan itu yang reliable, siap pakai gitu. Kemudian kami menyediakan juga kendaraan pengganti. Jika suatu waktu kendaraan tersebut bermasalah, kami akan menggantikannya dengan kendaraan pengganti gitu. Jadi itu yang menjadi nilai plus kami. Di samping itu ya ada beberapa macam ya kelebihan dari Transcon, karena kami pertama ada di hampir semua lokasi ya, mulai dari Pulau Sumatera sampai dengan Pulau Papua. Jadi dengan coverage kami yang besar, otomatis sangat memudahkan kami untuk mensupport atau lebih dekat dengan pelanggan. Ya mungkin itu poin-poin penting mengapa Transcon menjadi terkenal. Pak, selanjutnya tadi kan kita sudah membahas apa itu keunggulannya nih Pak. Ya. Sekarang kami pengen tahu nih Pak, kira-kira apa sih yang menjadi tantangan terbesar yang lagi atau yang akan dihadapi sama perusahaan ini, baik itu dari sisi regulasi, teknologi, atau mungkin dari persaingan bisnis? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, itu pertanyaan baik sekali ya. Jadi hampir semua perusahaan pasti mempunyai tantangannya sendiri. Kalau tadi dikatakan dari sisi regulasi itu pasti dasarnya dari pemerintah ya. Pemerintah kan senantiasa menghasilkan beberapa regulasi baru ya. Tentunya berkenaan dengan kebutuhan yang ada. Jadi regulasi misalnya ada perubahan pada kebijakan impor barang misalnya. Kemudian ada kebijakan untuk menggunakan produk dalam negeri. Kemudian ada juga kebijakan bagaimana untuk bisa menggunakan tenaga-tenaga yang real dari Balikpapan sendiri. Nah itu kita sudah hadapi karena hampir semua tenaga kerja kami berasal dari Balikpapan. Ya sangat kecil tenaga kerja kami yang berasal dari luar. Bahkan di site-site sendiri itu beberapa tenaga kerja berasal dari daerah situ. Jadi kita memberdayakan masyarakat sekitar lingkar tambang untuk menjadi karyawan di tempat kami. Kemudian masalah yang kedua Pak, teknologi ya. Ya, teknologi sekarang zaman digital. Semua pergerakan bisanya harus kepantau. Jadi beberapa unit kami itu dilengkapi dengan GPS. Ya, jadi bukan hanya memantau di mana posisi unitnya berada, tapi kita bisa tahu efisiensi atau efektivitas unit tersebut. Karena kadang ada driver misalnya
menggunakan unit itu, dia tidur misalnya, dia kan, wah dicari kalau nggak ada GPS, ini kendaraannya di mana ini kan, nggak tahu. Nah GPS ketahuan, oh kok ada kendaraan yang idle, klip, nggak ada kegiatannya, ternyata dia tidur. Nah ada GPS berarti lebih termonitor, jadi terpantau. Lagian juga dari sisi keamanan lebih terjaga ya, karena mobil kami direntalkan, kita lepas mobil tersebut ke pelanggan, apalagi tempat terpencil ya, remote area, tahu-tahu unitnya kita lihat di layar itu, nyebrang pulau dia, misalnya gitu ya. Jadi ada itu membantu kami untuk memonitoring kondisi kendaraan. Terus yang terakhir apa tadi itu? Persaingan bisnis, Pak. Persaingan bisnis, ya. Seperti tadi saya jelaskan bahwa ada beberapa kompetitor kita ya, baik itu nasional atau yang lokal. Nah, tapi kami memang mendedikasikan diri untuk rental khusus 4x4 kendaraan tambang. Kita yang membuat kami berbeda dengan mereka. Kemudian ada juga rental yang dilakukan oleh lokal ya. Lokalnya artinya perusahaan-perusahaan lokal ya, yang skalanya bukan hanya nasional, skala lokal yang jumlah populasinya juga yang nggak terlalu banyak, mungkin ada puluhan ya. Kadang yang menjadi perbedaan kami itu, kami pertama menyediakan tenaga kerja di sana, artinya kami punya teknisi di sana, kami punya administrasi di sana, kami punya kendaraan pengganti di sana, kami menyediakan spare part kalau ada kerusakan. Nah itu yang membedakan kami dengan perusahaan-perusahaan yang lain ya. Jadi ya mudah-mudahan dengan 3 yang tadi disebutkan, teknologi, regulasi, persaingan, ya itu ya gitu kita bisa lewati lah gitu. Kalau sampai 24 tahun otomatis kan ya ibaratnya sudah kuliah sekarang lah gitu. Jadi kan sudah disebutin antara tantangan dari regulasinya, teknologinya, sama persaingan bisnisnya. Kalau untuk tantangan dalam operasional di perusahaan ini itu sesering apa atau mungkin sebesar apa masalah yang pernah terjadi dalam operasionalnya, dan mungkin sejauh mana hal itu mempengaruhi dari alur kerja tim dari perusahaan ini, Pak? Kita perusahaan yang mengimplementasi ISO 9001. Kemudian kita juga dalam ISO ada risk management, risk assessment. Jadi kita sudah petakan risiko-risiko yang akan muncul selama perusahaan ini berjalan. Risiko itu dipetakan dari sisi operasional apa, dari sisi HR apa risiko yang mungkin ada, dari sisi pengadaan barang supply chain apa, kemudian dari sisi finance apa. Karena udah dipetakan risikonya, otomatis ada langkah-langkah yang akan diambil jika risiko itu ada. Kan risiko itu nggak bisa dicegah ya, nggak bisa dielakkan ya. Ada risiko kita belok kiri kan. Ada risiko ya, kita berusaha caranya untuk apa? Meminalkan ya, dampaknya. Nah itu. Nah kita udah lihat itu semua. Jadi yang paling besar kalau di operasional itu biasanya downtime ya. Karena kendaraan kami yang kita sewa itu breakdown ditambah. Kemudian pasti kita punya kendaraan pengganti. Oke, fine, kita sewa, bisa berikan ke mereka. Tapi dari sisi kami, kendaraan yang rusak itu harus segera diperbaiki. Karena sebenarnya kita tidak ingin kendaraan kita ini dipakai terus-terusan. Gitu. Jadi cara memperbaiki pertama kita harus punya teknisi atau mekanik yang ada di site. Kemudian kita harus punya workshop ya, workshop ada di site, dan kita harus punya spare part juga. Nah itu, ada spare part, ada teknisi, berarti kita bisa melakukan perbaikan kendaraan di site. Nah itu. Nah masalahnya kalau misalnya daerahnya jauh, anggaplah dia di Morowali, di Sulawesi Tenggara ya, masalah Tenggara Tengah itu ya. Jadi sudah jauh dari kota Kendari itu jauh sekali, apalagi dari Balikpapan. Kemudian unitnya itu di sana rusak, kemudian spare partnya nggak tersedia karena spare partnya nggak umum ya, bukan fast moving. Barangnya barang nggak umum, rusak, otomatis teknisi ada, nggak ada spare part, artinya kan downtime-nya lama ya, yang menyewa kendaraan pasti ngomel-ngomel kapan unit saya, apalagi kalau udah ada pengganti kan, kapan Pak selesai. Nah itu yang yang kendala kami. Nah tapi kita punya dashboard monitoring di seluruh, ada di bagian di kantor sebelah, di kantor operation itu ada layar besar, itu ada dashboard monitoring seluruh kondisi kendaraan. Jadi yang muncul di layar itu yang bermasalah muncul, oh kendaraan ini rusak nih, rusaknya ini, kapan rusaknya, ada semua situ. Kemudian di situ statusnya apa, lagi perbaikan kah, lagi menunggu spare part kah, lagi menunggu mekanik kah, ada semua. Nah karena itu dipantau secara real time, jadi semua orang tahu, bukan hanya operasional tahu, tapi semua orang tahu, oh dari sisi spare part, wah itu
butuh spare part itu, berarti harus mengirim segera gitu. Dari sisi HRD mungkin saya harus siapkan mekanik ini, misalnya mekanik nggak cukup, harus bisa dikirim. Dari keuangan, siapin duit ini untuk beli spare part misalnya gitu, atau siapin duit untuk perjalanan mekanik ke sana. Jadi semua ada masalah, itu kita sudah petakan semua di risk assessment-nya itu. Itu jawabannya. Jadi kalau tantangan-tantangannya sudah terdata dengan jelas gitu ya, maksudnya kayak resiko-resiko yang mungkin bakal terjadinya itu memang sudah ada di data. Ada, iya. Jadi semua resiko yang mungkin itu harus kita lakukan assessment dan kita buatkan list resiko gitu ya. Semakin banyak listnya, berarti nanti begitu ada kejadian yang sama, kita sudah punya cara untuk melakukan penanggalannya gitu. Dan lagi? Nah, tadi kan sempat disinggung soal masalah operasional ya Pak? Ya. Nah, kalau menurut analisis dari dalam perusahaan sendiri, penyebab utamanya itu lebih karena faktor internal, eksternal, atau campuran dua-duanya nih Pak? Ya, bagus pertanyaannya. Jadi, pasti kombinasi ya. Kombinasi antara internal dan eksternal. Karena kita bukan bekerja sendiri, kita membutuhkan orang lain juga ya. Dalam hal ini kita butuh vendor untuk menyuplai spare part. Berarti itu eksternal. Internal kita apa? Spare part kita nggak ada misalnya, atau kita nggak punya mekanik yang cukup. Jadi kedua kombinasi itu harus ada gitu. Nah, jadi yang paling penting pertama kita harus mempersiapkan segala sesuatunya supaya itu bisa berjalan dengan baik ya. Jadi misalnya kalau internal itu, misalnya di sana ada 10 unit, kita punya aturan di sini tuh berarti harus ada 1 mobil pengganti backup. Nah itu. Kemudian kita bisa menempatkan misalnya 1 orang saja untuk menghandle 10 gitu. Itu pencegahan kita. Kita harapkan kan nggak mungkin unitnya 10 langsung rusak semua kan. Gitu. Nah kalau eksternalnya, kalau berhubungan sama vendor, berarti kita harus punya agreement kerjasama dengan vendor. Ya misalnya vendor spare part. Ya, jadi kita bikinkan kerjasama data driven. Jadi kita ngomong ke mereka, oke, kita kerjasama. Kebutuhan saya setahun kurang lebih sebanyak ini, jumlahnya misalnya sekian ratus juta. Tolong kamu siapkan spare partnya. Saya akan beli ke kamu dengan harga yang kompetitif. Nah itu, berarti kan kita bisa monitoring, kita bisa kontrol pengaruh-pengaruh dari eksternal itu. Cukup? Bisa? Selanjutnya Pak, dari masalah operasional yang tadi telah kita bahas, ya. Apakah ada yang menjadi dampak yang paling besar yang dirasakan oleh perusahaan ini? Dampak yang besar itu waktu, biaya, reputasi. Itu yang besar. Karena kami kan harus menyiapkan kendaraan yang siap pakai. Otomatis kalau ada kendala perbaikan, waktunya harus kita buat sependek mungkin ya. Kalau perlu 30 menit sudah selesai. Ya itu berarti karena kita paham bahwa customer pun dia menyewa berdasarkan waktu, ya kan. 1 jam nggak pakai unit kami atau unit kami itu pasti dampaknya besar ya. Kalau di pertambangan itu 1 unit produksi tidak beroperasi itu ruginya bisa ribuan US dollar gitu ya. Nah sama. 1 unit kita bermasalah, nggak bisa mengantar karyawan, misalnya nggak bisa mengantarkan teknisi, otomatis dia nggak bisa bekerja kan. Dia mau dari titik sini ke sana, mobil kita rusak, nggak bisa. Karena dia nggak bisa ke sana, otomatis unitnya nggak bisa beroperasi ya gitu. Jadi efeknya domino. Nah itu 1 untuk waktu. Yang kedua biaya ya. Nah begitu kita downtime, ada waktu yang terbuang, otomatis tadi biaya ya. Yang tadi saya bilang unitnya nggak beroperasi, operatornya nggak bisa bekerja, nggak bisa angkut tanah misalnya, otomatis produksinya terhambat, ya kan? Berarti mereka loss biaya saat itu, dan ujungnya reputasi kan? Unitmu ini nggak reliable kan? Baru dipakai 1 jam, breakdownnya 5 jam kan? Nah, itu reputasi perusahaan. Nah itu yang kita paling jaga. Waktu, biaya, dan reputasi. Ya. Clear ya? Oke. Silakan lanjut lagi. Mungkin dari masalah-masalah operasional tadi, kita masih bahas masalah operasional Pak. Mungkin untuk bentuk pencegahannya, apa yang sudah diterapkan di perusahaan ini, atau mungkin yang sedang dikembangkan atau yang sedang dilaksanakan di perusahaan ini, agar masalah operasional tersebut mungkin tidak terulang lagi untuk sekian kali. Iya, jadi poinnya cukup baik ya, kritis ya. Jadi selama 24 tahun pasti beberapa hal kita tuh lakukan ya. Kayak misalnya
perawatan kendaraan itu maintenance, preventive maintenance itu kita lakukan juga. Kita sudah lakukan di kendaraan kami. Jadi untuk itu kenapa kita lakukan? Untuk mencegah downtime. Jadi kita preventif kan berarti kan kita memprediksikan sebelum terjadi kerusakan kita sudah melakukan servis ya sama misalnya motor, kalau pakai motor misalnya ke kampus ya, begitu mendekati 100 km misalnya ya atau 1000 km motor saya harus servis ini, minimal ganti oli kan ya. Nah itu kita tekankan, jadi unit-unit kami itu harus di-maintain gitu, di-maintain. Begitu dia mencapai sekian kilometer kita harus tarik dan kita harus ganti oli, karena takutnya begitu kita nggak lakukan penggantian oli, itu bisa menimbulkan kerusakan yang lebih parah ya, apakah olinya habis ya, atau olinya kering, atau misalnya olinya kurang, itu kan sangat mempengaruhi gitu. Jadi itu pertama maintenance, dan kedua termasuk pelatihan ya. Jadi biar unitnya handal, biar kita punya suku cadang di site yang lumayan banyak, tapi mekaniknya kita nggak tahu perbaiki kendaraan kan, mau dia pakan ini ya, itu percuma kan ya. Sama misalnya di rumah lengkap, ada kompor gas, ada macam-macam alat masak, tapi nggak tahu masak dia, mau diapakan nih, cuma tahu rebus air dan goreng telur kan. Jadi pelatihan sangat penting. Di ISO 9001 itu kompetensi mekanik itu menjadi nomor 1 karena dia wujud tombak perusahaan. Jadi mereka harus dibekali dengan pertama pelatihan ilmu yang up to date, misalnya ada perubahan teknologi dari dealer itu kita pasti diberitahu gitu. Kemudian kalau ngomong audit pasti kita rutin. ISO itu pasti ujung-ujungnya audit internal. Kita rutin dengan audit internal minimal 1 kali setahun untuk melihat bahwa departemen-departemen yang ada ini sudah sesuai dengan tracknya. Artinya dia punya prosedur, dia jalankan, nanti kita cek sesuai nggak apa yang dia jalankan dengan prosedur tadi. Kalau ada yang nggak sesuai berarti ada yang salah kan? Apakah ternyata mereka nggak melakukan ini, berarti ada temuan di situ. Dan kita pun diaudit juga setiap setahun sekali, kita diaudit oleh namanya URS ya. URS itu dari perusahaan Inggris, dia lembaga sertifikasi untuk ISO yang kami implementasikan gitu. Jadi dengan melakukan audit, pelatihan, kemudian maintenance, itulah kita coba untuk benahi perusahaan gitu. Adapun misalnya kalau ada hal-hal yang baru itu pasti kita akan ke sana gitu. Jadi namanya continuous improvement, jadi improve-nya terus menerus. Kalau ada yang baru pasti kita implementasikan. Kalau SOP-nya nggak sesuai, pasti kita revisi. Kalau ada yang lebih efektif, pasti kita coba terapkan. Gitu. Selanjutnya nih Pak, kalau ngomongin soal evaluasi kerja, bisa dijelasin nggak Pak secara singkat gimana proses evaluasi kerja di PT Transcon Jaya Tbk, mulai dari nentuin standarnya sampai ke tindak lanjutnya? Evaluasi kerja itu kita mengimplementasikan KPI ya. KPI itu tahu KPI? Key Performance Indicator. Jadi KPI itu setiap departemen ada. Jadi KPI itu artinya poin-poin performance atau target yang harus bisa dipenuhi oleh setiap departemen gitu. Jadi misalnya kalau tadi kita paling banyak ngomong tentang operation ya, berarti operation unit kami itu misalnya harus 95% misalnya harus capability gitu. Artinya unit kami itu nggak boleh ada breakdown. Kalau breakdown mungkin 5% aja atau 2% gitu. Nah itu kita jaga. Kalau begitu dia turun capability-nya, berarti ada yang salah di situ. Nah, salahnya kita bisa runtut di situ. Kenapa? Pertama spare part-nya nggak ada atau terlambat datang, sehingga downtime-nya tinggi. Atau misalnya juga mekaniknya sudah 2 hari kerja nggak beres-beres. Berarti apa? Kompetensi mekanik yang kita pertanyakan gitu. Jadi itu KPI di operation. Contohnya lagi misalnya di HRD. Di HRD itu dia punya KPI misalnya setiap karyawan dalam setahun itu dia wajib training, khususnya operation ya, mekanik. Dia wajib training. Jadi misalnya si A misalnya tuh tahun depan dia harus mengikuti training A, B, C, D misalnya 4 training. Nah, kalau sampai akhir tahun depan dia cuma bisa 3 training, berarti ada 1 training yang nggak dilakukan. Nah, otomatis kan akan menghambat kompetensinya dia gitu. Nah, tanya kenapa nggak dilakukan? Karena mekaniknya susah dipanggil misalnya lagi di site, atau misalnya program itu nggak dijalankan. Nah, nanti tanya kenapa nggak dijalankan?
oh kelasnya kurang kah, atau ya bapaknya pengajarnya lagi nggak ada, nah itu banyak macam. Jadi karena mereka dibantu dengan KPI, dan kebetulan saya tiap bulan meminta KPI semua departemen, KPI-nya mana. Nah itu nanti baru kita lakukan evaluasi setiap bulan mereka kirimkan. Kita melakukan evaluasi per kuartal dan per tahun. Per tahun nanti di hadapan presiden direktur. Jadi nanti kelihatan skop KPI dalam setahun itu gimana. Apakah sesuai target atau nggak sampai target. Tapi intinya kami KPI itu untuk bukan memblame ya, untuk menyalahkan orang ya. Tapi kita cari solusi. Apa masalahnya? Kenapa bisa terjadi? Kan kita pinginnya itu moving forward ya. Jadi kalau ada kejadian, ada masalah, kita harus cari apa penyebabnya. Bukan ini kenapa ini siapa yang bikin ini, nah itu. Kalau itu kan lebih ke blame orang, judgment orang, kan itu nggak akan maju-maju. Kita moving forward, ini ada masalah, pertama yang kita harus lakukan bagaimana masalah ini segera diselesaikan. Yang paling penting, gimana masalah ini selesaikan. Terus yang kedua, bagaimana masalah ini tidak terjadi di kemudian hari. Nah itu yang kadang orang nggak paham gitu. Ada masalah yang mereka ke belakang itu. Ini kenapa bisa begini nih ya? Siapa yang begini nih? Nah itu boleh gitu, tapi hanya sekedar oh si ini likely kamu jam gitu. Nah itu dia. Oke? Dalam proses evaluasi di perusahaan ini, Pak, metode yang seperti apa ya yang dianggap paling efektif? Nah ini dari semua pertanyaan yang paling bagus ini. Saya suka pertanyaan gini nih. Jadi kita itu kan bekerja based on data ya. Jadi data, berarti kita data driven. Ya, kita ngomong speak up by data ya. Data itu bisa bermakna macam-macam. Nah, artinya apa? Keputusan di perusahaan itu pasti based on data. KPI itu semua data. KPI itu data semua. Jadi kelihatan ukuran-ukurannya. Nah, kalau kita kembali ke KPI, cara membuat KPI itu yang pertama bisa diukur. Bisa diukur, kemudian parameternya ada, dan ada data yang bisa dikumpulkan. Gitu. Kita nggak bisa bikin KPI tanpa data. Atau kita bikin KPI yang subjektif. Nah, itu nggak boleh itu. Orangnya ini baik. Wah, itu baiknya gimana kan? Nah, itu subjektif sekali tuh. Oh, dia belikan saya bonbon. Oh, dia hanya saya traktir makan ya. Artinya saya dengan kamu bisa saja kamu baik kan, tapi si ini iya, nah dia lain kan, oh itu nggak baik kita itu. Jadi cara membuat itu data driven. Jadi ada data, kemudian kita ambil keputusan based on data. Terus yang kedua, partisipasi semua orang gitu loh, semua orang gitu. Jadi bentuknya sebenarnya apa? Diskusi lintas departemen, diskusi lintas divisi. Nah itu kan ada data. Diskusi, ini ada masalah nih, data saya begini nih, kok bisa begini, gimana caranya? Udah, jadi mereka, oh mungkin tolong dirubah ininya, oh tolong di adjustment ininya. Nah itulah, itu pentingnya. Dan kalau orang diskusi menjadi apa? Menjadi budaya kan? Ya budaya, evaluasi gitu ya. Karena orang kalau tidak komunikasi itu, wah susah itu. Apalagi sekarang ada handphone kan? Kamar sana kamar sini chatting sama istrinya ya. Gitu ya, ketemu aja gitu kan ya. Jadi kadang kita pun sama di sini, daripada kita kirim email antara departemen, kalau kantornya di sebelah ya iyalah kan, dari kantornya ini udah datangin aja, bos apa ini bos ini pasti lebih ini ya. Hari kita ngopi dulu, langsung jalan tuh. Jadi kalau saya pribadi, kalau kita treatment sebagai teman, apapun yang kita minta pasti dia akan berikan dengan baik, dan dia pun sama akan simbiosisnya lebih bagus gitu. Berarti berbaliknya. Ya. Jadi ya mungkin kata-kata bagusnya ya, berbuat baik semua orang ya, tanpa kecuali, tanpa menunggu pamrih ya. Karena nanti yang balas itu bukan hanya dia, dari orang lain atau dari Allah lewat kemana saja. Nah, oke, ada lagi? Berdasarkan tadi itu mengumpulkan data ya Pak, berarti. Nah, untuk mengumpulkan data yang objektif pastikan itu perusahaan ini memakai alat atau teknik apa untuk mengukur kinerja karyawannya dan untuk mengukur kelancaran operasionalnya Pak. Iya, jadi KPI dashboard kita ada. Jadi KPI itu kan tersentralisasi, semua data masuk di situ. Untuk sales itu kita punya namanya sales dashboard. Jadi sales dashboard itu semua yang berhubungan dengan data unit ya, data unit, tahun beli, siapa customernya, di mana lokasinya, kemudian berapa harga sewanya,
kemudian berapa lama sewanya, itu ada semua di data tersebut. Kalau KPI pasti ada. Kemudian kita juga sedang implement fleet management system. Itu kita buat sendiri, dibuat di Transcon buat sendiri, masih proses development. Jadi kita inginnya itu semuanya berbasis digital gitu loh. Jadi nggak perlu lagi mengambil kertas, nulis, scan, email kan, foto kan. Nah, itu kita buatkan itu, mudah-mudahan bisa cepat terselesaikan. Jadi nanti menggunakan tablet semua. Ya, jadi data perbaikan kendaraan kita isi, kita foto, submit, langsung udah masuk. Kalau yang paling simpelnya mungkin di kampus-kampus sudah ada kayak absen digital ya, absen buka kan, nah itu gitu sih ininya. Ya sebenarnya masih banyak tools yang kita pakai, tapi sekarang zamannya kekinian kan, ya semua harus terintegrasi. Nah itu susahnya. Beda kalau perusahaan kecil yang mungkin jumlah karyawannya di bawah 50 orang, itu gampang mereka implementasikan. Kalau kami ini sudah kadung besar ya, jumlah karyawan 600 orang, site-nya banyak, di Balikpapan sekitar 300 orang di Balikpapan. Itu kita ingin implementasi sistem, pasti cost-nya luar biasa. Iya, itu. Jadi kadang itu prioritasnya apa? Ke sistem atau operasional. Nah itu buat si malakama. Kita jalan-jalan bareng lah. Tapi akhirnya karena sharing cost ya pelan ya. Tapi ya insya Allah akan selesai lama waktunya. Gitu. Baik Pak, pertanyaan terakhir. Terakhir sudah. Saya ingin bertanya sampai jam 9. Setelah evaluasi selesai, bagaimana nih Pak tindak lanjut dan proses monitoring dilakukan untuk memastikan perbaikan kinerja berjalan secara berkelanjutan dan terukur? Iya. Jadi pertama itu ada namanya corrective and preventive action. Itu kalau kita ngomong ISO itu corrective and preventive action. Sekarang berubah jadi correction dan corrective action gitu. Jadi kalau ada masalah pasti kita harus cari gimana tadi yang saya jelas itu, bagaimana masalah ini segera terselesaikan. Itu correction immediately, harus sesegera mungkin. Kemudian kita buatkan langkah-langkah pencegahan yang terjadi di kemudian hari. Nah, kalau langkah-langkah pencegahan yang kita udah buat, nanti kita lakukan monitoring. Seminggu misalnya, sebulan, apakah udah muncul masalah itu. Kalau udah nggak muncul berarti itulah yang terbaik yang ini. Kalau misalnya masih muncul berarti kita harus cari lagi caranya apa lagi, itu dia. Nah dengan audit itu berkala ya kita bisa mengingatkan mereka, kemarin ada loh ini masalahnya, gimana nih? Oh ini udah kita tutup misalnya, oh ini kita sedang proses perbaikan gitu. Dan bagi penutup, setiap tahun kita mengadakan manajemen review. Jadi yang di-review itu semua aspek ya, apakah operasional, apakah HRD, semua tentang apa yang kita lakukan setahun ke belakang gitu. Jadi apa yang menjadi, misalnya setahun ke belakang itu ada poin-poin yang sering muncul menjadi temuan atau sering muncul menjadi masalah. Berarti levelnya kita naikin dari level departemen misalnya, naikin ke level divisi, atau naikin aja sampai level ke perusahaannya, level manajemen itu. Jadi nanti manajemen menentukan, oh berarti perusahaan ini harus menggunakan ini misalnya, harus menggunakan sistem ini, karena ini sudah dampaknya sudah luas kan. Atau misalnya perusahaan ini harus melakukan kerjasama dengan pihak lain misalnya, yang skala lebih besar lagi ya, itu bisa gitu. Jadi ya kita harapkan, ya sebenarnya tidak ada sistem yang sempurna kan, ya, yang sempurna kan di atas ya. Tapi kita mencoba dengan tools yang kita miliki, dengan kemampuan sumber daya yang kita ada, ya kita coba paling tidak ya 95% bisa kita capai. Itu lebih daripada cukup. Sebelum menutup obrolan kita kali ini, saya mencoba memberikan pesan untuk para sobat sukses yang menonton, terutama untuk mereka yang sedang membangun bisnis maupun mengelola tim di perusahaan. Ya, kalau pesan saya, jadi industri itu atau membuka bisnis ya, itu bukan hanya untuk mencari keuntungan semata ya, tapi bagaimana kita bekerja dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Itu. Dan untuk teman-teman mahasiswa, ini baik yang masih kuliah atau yang menyaksikan podcast ini, jadi saya memberikan sedikit wejangan ya, bahwa lakukan hal-hal yang bisa dilakukan, walaupun itu kecil, tapi lakukan mulai dari sekarang dan insya Allah rasakan
kemudian hari. Gitu. Terima kasih. Kita sudah ada di penghujung podcast hari ini. Sebelum kami tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Perialdi Bahar, dan tentunya terima kasih banyak kepada PT Transkon Jaya Tbk yang sudah menyempatkan waktunya untuk membagi cerita dan pengalaman berharganya kepada kita semua hari ini. Semoga perusahaan ini menjadi perusahaan yang semakin sukses dan terus semakin maju ke depannya. Amin. Dan terima kasih juga untuk para sobat sukses yang telah mendengarkan obrolan kita sampai terakhir ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you.